Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Tidak ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran juga kita perhatikan ya di bawah meja, di bawah kursimu jika ada sampah, silakan diambil dulu. Ya, untuk kenyamanan kita ya, Nak ya. Aman, bersih? Bersih? Bersih ya? Baik. Nah, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya, lagu nasional. Silakan semuanya berdiri. Ini untuk penyemangat kita ya, dan ada rasa nasionalisme di sini ya. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan semuanya duduk. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, nihil ya. Sebelumnya kita sudah belajar materi teks inspiratif. Nah, sampai di mana kemarin pertemuan terakhir? Ada yang tahu? Manuel, silakan. Tentang struktur teks cerita inspiratif ya, baik. Saya Pak, struktur cerita inspiratif. Masih struktur ya? Ya. Oke. Apa aja strukturnya tadi? Ada orientasi, perumitan masalah, komplikasi, resolusi, dan kode. Oke, bagus. Yang lain bisa menyebutkan kembali apa aja strukturnya tadi? Lisa ya? Oke, silakan Lisa. Ya? Ada kode. Oke, bagus. Yang lain udah paham? Kaidah kebahasan, Pak. Apa aja kaidah kebahasannya? Pertama menunjukkan kata keterangan tempat. Oke, terus Terus menggunakan kata konjungsi. konjungsi apa lagi? Terus kata majemuk. Ada Majemuk. kalimat majemu. Oke. Siapa yang bisa merangkum kembali? Apa aja tadi yang disampaikan oleh Immanuel, Lisa, Giva, Siren? Ada nggak? Apa aja tadi? Strukturnya Ada struktur, ada kaidah kebahasaan, ada kaidah kaidah kebahasaan. Nah, yang dua itu aja. Bapak mohon tolong dibaca lagi materinya di rumah. Ya, Nak ya. Nah, baik. Kita hubungkan dengan pembelajaran hari ini sesuai dengan KD 4.11. Di sini kita akan belajar menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang kamu baca dan yang kamu dengar nantinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada 3 pokok indikator yang akan kita pelajari dan kita tuju ya. Yang pertama ada menganalisis isi informasi teks cerita inspiratif. Yang kedua, ada merangkum isi teks cerita inspiratif sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga, menyampaikan hasil simpulan cerita inspiratif. Berarti nanti di bagian menyampaikan ini kalian akan mempresentasikannya. Nah, untuk tujuan itu hampir sama ya, mirip dengan indikator tadi. Kegiatan pembelajarannya hari ini itu pertanyaannya ya. Ada yang pernah menyimpulkan teks? Pernah. Coba angkat tangan. Kamu menyimpulkan teks apa sebelum ini? Iren, silakan boleh. Kan materi teks cerita fantasi, Pak. Teks cerita fantasi. Oh, berarti pelajaran kelas 7. Apa yang disimpulkan di situ? Menyimpulkan watak para tokoh yang ada di dalam. Oh ya, baik, menyimpulkan watak yang ada pada cerita. Yang lain siapa yang pernah menyimpulkan teks?
Paham nggak ini? Menyimpulkan masalahnya, hari ini kita akan menyimpulkan. Udah pernah atau belum? Sudah. Nah, nanti silakan ya dituangkan dalam kelompok ya. Baik, Bapak lanjutkan di sini. Nah, sebelum kita menyimpulkan, Bapak akan kasih trik kembali. Bapak akan sampaikan sedikit materi ya. Bagaimana langkah-langkah menyimpulkan teks cerita inspiratif itu. Silakan, Ren. Langkah-langkah menyimpulkan teks cerita inspiratif. 1. Cermati sebuah teks cerita atau video inspiratif. 2. Pahami maksud dari isi dalam cerita inspiratif tersebut. 3. Tentukan garis besar atau inti cerita inspiratif tersebut. 4. Tentukan nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita inspiratif tersebut sebagai simpulan ceritanya. 5. Suntinglah hasil simpulan untuk mendapatkan hasil simpulan yang baik dan benar. Baik, terima kasih. Baik, nah Bapak lanjutkan ya. Terima kasih Siren. Untuk langkah-langkah menyimpulkan teks cerita inspiratif, dan ini nanti berhubungan dengan penugasan kalian hari ini, Bapak kasih. Ya. Tentukan nilai-nilai pelajaran apa yang terkandung dalam cerita tersebut. Contoh mungkin ada nilai keagamaan, umpama ya, ada nilai sosialnya. Nah, ini kelompok yang kita gunakan hari ini. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Kita langsung ke penugasan ya. Nah, Bapak ada LKPD di sini. Kalian ada 5 kelompok. Baik, ini kelompok berapa nih? 2, kelompok 1. Ya, dari langkah-langkah yang 5 tadi mohon dipraktekkan di penugasan ini. Silakan perhatikan, Bapak akan tampilkan sebuah video. Ya, ini video ini lagi viral juga di YouTube yang menyanyikan namanya Feby Putri. Judul lagunya Usik. Nah, ini untuk penugasannya, silakan dicek ya, dia amati nak ya. Agak lengket ya videonya ya, karena itu. Cek. Nah, itu alat apa tuh yang dibawa sama bapaknya? Ya, sini ya. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Bagaimana perasaanmu saat ini? Terus yang kedua, apa kesimpulan cerita tersebut? Nah, pertanyaan kedua nanti untuk tugas kita. Yang pertama dulu, bagaimana perasaanmu saat ini setelah menonton videonya? Bapak tengok ada yang sedih di belakang tuh. Iya kan? Sedih nggak? Kenapa sedih? Ikut terbawa ya. Lagunya bagus, video klipnya juga menggugah hati. Nah, yang kedua, apa kesimpulan cerita tersebut? Kita tuangkan di LKPD. Nah, silakan dibaca di situ. Ada perintah di situ. Yang pertama, buatlah simpulan isi video klip cerita inspiratif berjudul Usik tadi sesuai dengan nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Jika ada yang masih kurang paham, silakan panggil Bapak ke tim kalian ya. Juga sekalian Bapak akan menilai penilaian prosesnya. Setiap kamu akan Bapak nilai prosesnya. Membantu teman atau tidak, aktif atau tidak.
Ada yang ingin bertanya lagi? Bapak harap semua anggota kelompok aktif dalam diskusi. Ya, Bapak lihat semua anggota aktif dalam diskusi. Sosial itu kan biasanya sosial ya, antara manusia dengan manusia. Tapi kalau dua sosial dan agama? Boleh? Kalau itu nyambung nggak apa-apa, sampaikan saja. Bapak ulangi, yang Bapak nilai pertama adalah kesesuaian isi simpulanmu dengan topik yang kita bahas. Ya. Yang kedua nanti adalah kelancaran ya dalam penyampaian. Baik, habis. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggita, perwakilan dari kelompok 2. Simpulan. Dalam video tersebut dipaparkan seorang anak yang memiliki keterbatasan dalam mendengar. Dengan keterbatasan tersebut membuat orang-orang tidak dapat memahami dirinya dan terkadang seenaknya berucap. Betul. Namun seperti pada salah satu bait lirik yaitu, hari-hari ku jalani, harap ada yang bermakna kembalikanlah senyumku yang pergi, secepat seperti dilahirkan kembali. Pada lirik ini tersirat harapan agar dapat kembali bahagia dan tersenyum kembali seperti saat dilahirkan, tidak ada beban ataupun masalah. Karena kita masih memiliki Tuhan yang baik, yang pasti akan memberikan jalan kepada anak tersebut dengan memberikan orang-orang yang mengerti dirinya. Oke. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa ya jawabannya. Hasil dari diskusi kami, simpulan, seorang anak yang tuli yang memiliki keterbatasan yang hidup menderita. Maksudnya, seorang anak tuli yang menginginkan kebahagiaan, terkadang ia mengingat masa lalunya yang pahit, tidak punya kawan, dan selalu dijauhi oleh teman-temannya karena kekurangan yang ia miliki. Dan banyaknya orang yang bersifat tidak wajar kepada anak itu karena kekurangannya. Ya. Ia berharap bisa tersenyum kembali seperti dulu. Dia tidak meminta Tuhan memberikan kekurangannya ini, tetapi ia tahu dan percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 3 ya, luar biasa. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, saya Bintang dari kelompok 5. Jadi kesimpulannya adalah, di mana seorang anak yang berada dalam keadaan kebingungan karena sering teringat akan hal pahit di masa lalunya yang membuatnya sakit hati. Dan sebelum adanya masalah dalam hidupnya, dan ia tahu Tuhan akan memberikan jalan untuk hambanya. Sekian Sudah? prestasi kelompok kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, alhamdulillah sudah tampil semua kelompok dan Bapak lihat tadi hasil dari pembahasan topik atau masalah yang Bapak berikan hari ini. Nah, kita ulang lagi, kita evaluasi. Tadi ceritanya tentang apa, Nak? Dari anak tuli tadi kita bisa melihat ya bahwasanya dia punya punya rasa takut bergaul dengan orang lain karena seolah-olah mungkin dari kecil dulu dia sering dibully sesama orang, ya kan? Oke lah, perkataan mungkin dia nggak akan dengar, Nak. Tapi dengan perlakuan mungkin didorong, ya kan? Ketika dia mau gabung berteman di sana, tiba-tiba temannya lari semuanya. Dia pasti sedih. Kita lah sebagai orang yang normal memahami teman kah, keluarga yang seperti itu, kita ayomi mereka. Ajak berteman, ajak bermain. Dan sekarang alhamdulillah banyak komunitas yang memberikan pelajaran, ya, edukasi buat anak-anak seperti itu untuk belajar dengan bahasa isyarat. Halaman 93 itu ada materi teks tanggapan. Silakan dibaca materi itu untuk pertemuan berikutnya. Menurut kamu secara pribadi atau kelompok, ya kasih pendapat ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sedih. Kok sedih? Oh sedih ya karena yang tadi ya. Karena ceritanya tadi. Siap-siap untuk pulang, silakan ketua kelas disiapkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Silakan pulang dan hati-hati di jalan ya.